Shalom dan selamat malam. Bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi dalam komsel online kita. Sebelum kita memulakan komsel kita pada malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang hari yang telah kita lalui, dan mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas pimpinan-Mu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Engkau sediakan buat kami ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami mulakan komsel online kami ya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhan Engkau persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti komsel ini dengan tenang, dan itu juga dengan firman-Mu yang akan kami kongsikan pada malam hari ini ya Tuhan. Beri kami hati yang mengerti kehendak-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu. Beri kami hati yang mau ditegur melalui firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan firman-Mu yang akan kami kongsikan pada malam hari ini, biarlah kami hidupi lewat dalam kehidupan kami seharian ya Tuhan, baik melalui perbuatan, perkataan kami ya Tuhan, dan begitu juga Tuhan agar kami menjadi saluran berkat-Mu buat orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan ini, dan biarlah Engkau pimpin kami sepanjang komsel kami berlangsung pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, kita teruskan pujian dan sembah kita pada malam hari ini dengan lagu Satukanlah Hati Kami. Kita sama-sama
kita teruskan pujian kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Itu Allah peduli. Kita sangat beruntung punya Allah yang sangat peduli dengan hidup kita, dan apapun persoalan hidup kita pada saat ini, mari kita percaya yang Allah sangat peduli. Yang
malam ini untuk beribadah atau belajar firman Tuhan walaupun secara online. Sebelum saya menyampaikan teks firman Tuhan yang dipetik dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 10, mari kita tunduk kepala dan berdoa, mempersiapkan hati kita dengan Tuhan untuk belajar firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, saya akan menyampaikan teks firman Tuhan. Tuhan, kepakai saya Tuhan, semoga saya dapat menyampaikan teks firman Tuhan malam ini dengan baik, dengan ada campur tangan daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pimpin saya Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan yang akan mempelajari firman Tuhan malam ini. Walaupun kami tidak dapat bertemu, namun Tuhan, itu semua bukan penghalang kepada kami Tuhan untuk terus mempelajari firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan campur tangan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Teks firman Tuhan kita malam ini 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 10. Ayat 6 hingga 10. Saya bacakan teks. Tema besarnya memberi dengan sukacita, membawa berkat. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di sini ayat 8, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi maksudnya di sini jika ada seorang kawan datang kepada kita ingin meminta bantuan, jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu mengulurkan bantuan kepada dia. Kita tanya apa masalah dia, sama ada kita boleh tolong ataupun tidak. Jadi saya mau ada cerita ketika ada seorang kawan dalam kesusahan. Dia datang dengan saya dan mau minta tolong nih, mau pinjam uang, mau bikin beli beras, dia bilang. Jadi ketika itu duit dalam tangan saya ada 20 ringgit saja. Jadi saya bagi tahu dia 20 ringgit saja yang ada. Terus dia cakap, bolehlah tuh, dia bilang, bolehlah untuk bikin beli beras. Jadi di sana saya tengok reaksi muka dia pun gembira sudah ini. Terus dia pun balik rumah. Jadi pada esok harinya Tuhan, dia datang jumpa dengan saya. Jadi di sini dia datang jumpa dengan saya, terus dia kasih balik
dia kasih pulang tuh duit yang dia pinjam 20 ringgit. Terus dia bagi ekstra lagi, dia tambah lagi, dia bagi saya daging ayam begitu. Jadi berkat yang saya dapat berganda dari pertolongan yang saya hulur, saya bantu dengan dia. Dengan hanya 20 ringgit, berkat yang saya dapat itu berganda daripada yang saya hulur, saya bantu, yang saya tolong dengan kawan. Jadi di sini jika kita menabur sedikit, sedikit juga lah. Jadi tuayan kita pun sedikit juga. Jadi kalau kita menabur banyak juga hasil tuayan yang kita dapat. Jadi ternyata benar dalam firman Tuhan, jika kita memberi dengan ikhlas atau rela hati, kita akan terus mendapat berkat yang berlimpah. Jadi kuncinya di sini jika ingin mengejar berkat, kita jangan berhenti menabur. Kalau kita ingin terus mendapat berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Jadi bagi ayat 8 saya bacakan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi jika kita terus menabur dengan lebih banyak, maka Allah akan melimpahkan berkat yang melimpah kepada kita, agar kita sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam kebajikan, dan Tuhan akan memberikan kita berkemampuan untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Jadi dalam teks Amsal 3 ayat 9 hingga 10, Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap di dalam air buah anggurnya. Jadi di sini walaupun berkat yang kita dapat melimpah, namun kita jangan lupa kita harus muliakan Tuhan dan patuh perintah atau kebenaran firman Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Apa yang penting, walaupun berkat yang kita dapat berganda-ganda, namun itu semuanya Tuhan yang berikan kepada kita. Jadi walaupun kita sudah cukup semua, yang bukan juga kaya, namun sentiasa berkecukupan, namun kita jangan lupa kita harus mengucap syukur, dan kita harus memuliakan nama Tuhan dan ikut perintah atau kebenaran dalam firman Tuhan. Di ayat 9 seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Jadi di sini kita, jika kita ingin terus diberkati Tuhan, kita harus hidup dalam kebenarannya. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup akan Tuhan, kita tidak akan pernah berkekurangan. Malah Tuhan terus melimpahkan berkat kepada kita jika kita terus menabur dengan banyak, dan tuaian yang kita dapat pun banyak. Ingat, jika kita ingin terus diberkati Tuhan, kita harus hidup dalam kebenarannya. Jadi, apa yang paling penting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu mu adalah kita. Dalam teks Mazmur 34 ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan oleh orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, di sini jika kita ingin terus diberkati Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan, karena orang yang takut kepadanya tidak akan menjauhkan kita daripada melakukan kejahatan di dunia ini. Jika kita terus takut kepada Tuhan, ikuti apa yang tertulis dalam Alkitab, kita akan dijauhkan daripada kejahatan. Jika kita ingin terus diberkati Tuhan, kita harus hidup dalam kebenarannya. Jadi ayat 10, Tuhan yang menyediakan benih. Tuhan menyediakan benih kepada kita, benih bagi penabur adalah kita, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan akan menyediakan benih kepada kita untuk ditabur. Tuhan menyediakan benih kepada kita untuk kita tabur, dan roti untuk kita makan. Ketika Tuhan memberkati kita, ada yang bagiannya kita boleh makan, dan ada yang harus kita tabur. Jadi di sini bagaimana hidup kita agar terus menjadi berkat, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kedua, terus menabur dengan lebih banyak agar dapat tuaian yang banyak. Dan ketiga, ikhlas atau rela hati untuk terus memberi
dalam apa jua pun keadaan. Jadi demikianlah teks firman Tuhan malam ini, 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 10. Jadi mari kita serahkan hidup kita dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Walaupun kita dalam kesusahan, tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan sentiasa berserta dengan kita, ada dengan kita. Mari kita berdoa bagi firman Tuhan sebentar tadi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah pun memimpin saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin.